Wah, 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 parah ini cuy, parah, parah, parah. Aku mau kasih tahu kalian ya, kalau ternyata di sidang tadi ada part di mana yang tidak boleh media itu live. Ya, live-nya tidak boleh karena katanya ada beberapa kesaksian atau ada video-video yang tidak boleh dipublish. Ini pertanyaannya sekarang, emang di video itu isinya apa? Ada unsur kesusilaan atau ada ketelenjongan? Ada apa? Ada apa? Why? Hah? Ini yang aku herankan ini ya, kenapa si hakim menyetujui request atau permintaan dari si korban? Emang korban itu siapa? Kasus Sambo aja nggak ada seperti ini. Kasus Sambo aja, siapa sih yang nggak kenal Sambo? Kasus yang mendunia, tidak ada seperti ini, diperbolehkan live. Ini cuman kasus kayak gini. Ini ada apa cuy? Ada apa cuy? Cuy, 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 cuy. Hakim mengabulkan permintaan DRG untuk tidak memutarkan video tersebut di ruang persidangan. Ups, ada apa ini? Ya ampun, jadi menurut saya begini ya, baby. Video itu adalah barang bukti. Barang bukti yang valid, barang bukti yang bisa menentukan nasib daripada Nikita Mirzani. Kalau video itu tidak diputar, terus apa yang jadi bahan penilaian untuk para majelis hakim? Itu harus dinilai loh, itu harus dilihat dan harus dinilai oleh majelis hakim. Nah, kalau memang alasannya bahwa di video tersebut tidak bisa diputar ke ruang publik karena ada hal-hal privasi yang harus betul-betul dilindungi, sebenarnya kan hakim bisa aja gini, hakim dan JPU tinggal memutarnya di handphone, tidak perlu ditampilkan di layar, cukup dilihat dari layar handphone aja. Kalau memang tidak mau diputar, terus apa yang mau jadi bahan penilaian gitu? Karena hakim ini harus betul-betul adil melihat ini barang bukti yang harus dinilai oleh hakim untuk menentukan nasib terdakwa. Kalau udah kayak begini kan kita juga netizen bingung ini ada apa loh. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, makanya aku bertanya nih, ini ada apa? Ataukah mungkin memang prosedurnya seperti itu? Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu barang bukti seharusnya diputar. Kalau memang tidak mau ditampilkan di layar biar tidak dilihat sama semua orang karena ada hal-hal privasi, ya bisa aja diputar layar handphone aja. Kan tinggal ambil handphone, diputar ke handphone, ya lihat cukup majelis hakim dan juga para JPU yang berkaitan untuk menentukan dan menilai barang bukti. Kira-kira seperti itu, ya. Saya ini sampai bingung juga kenapa sidangnya kayak putar. Entah apa sebenarnya nih maunya nih, ya. Ya, semoga para majelis hakim amanah. Semoga ya, kita bismillah aja, semoga amanah, ya. Semangat Aminiki. Kita tetap dukung, ya. Bismillah. Hai Madam Nikita Mirzani, Maci sudah datang dari Singapura. Maci akan datang menjumpai dulu di persidangan, ya, memberi dukungan dan support. Dan juga Maci ada bawa oleh-oleh dari Singapura untuk tetap semangat dan juga semoga cepat bebas berkumpul lagi bersama family tercinta. Amin ya Rabb. Buat yang sayang sama Madam Nikita Mirzani, doa yang baik-baik di bawah ini, ya. Terima kasih dari Maci. Betul sekali apa yang dilakukan oleh NM, semua orang bisa jawab, apalagi orang-orang yang sangat terkenal lebih dari dia, di atas dia. Betul banget, cuman mereka nggak mau buang-buang waktu dan nggak mau nambah-nambah dosa. Biarkan waktu yang menjawab, karma yang menjawab. Pasti fans-fansnya gak mau terima. Ayo komen lagi yuk, bisa yuk. Kenapa sih Allah menakdirkan ujian ini terjadi pada Kak Nikita Mirzani? Kenapa sih? Nah, ini karena Kak Niki adalah manusia pilihan Allah, teman-teman. Kak Niki itu kuat hatinya, kuat mentalnya, kuat pikirannya, jadi diberikan ujian seperti ini karena Allah gak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Karena kita hidup di dunia ini sebenarnya memang untuk diuji, siapa yang paling takwa kepada Allah, siapa yang paling beriman kepada Allah. Jadi ujian ini sebagai tolak ukur apakah kita tetap mendekat kepada Allah, apakah kita akan menjauh dari Allah. Ada 3 hal yang bisa kita ambil ketika kita mendapat ujian. Yang pertama itu sebagai ujian keimanan, ya, seperti yang aku bilang tadi, apakah kita akan lebih mendekat kepada Allah atau lebih menjauh dari Allah. Nah, yang kedua sebagai penggugur dosa. Nah, di bagian ini hanya ada 2, teman-teman, apakah menjadi penggugur dosa atau menjadi ladang pahala. Nah, kalau lihat Kak Niki sekarang lagi banyak banget hujatan,
banyak banget orang yang menghina, bahkan fitnah. Nah, kalau Kak Niki sabar, maka itu menjadi penggugur dosa bagi dia. Mungkin Kak Niki sekarang tuh lagi digugurkan dosa-dosanya teman-teman. Atau kalau Kak Niki tetap sabar dan tetap berbuat kebaikan, itu menjadi pahala, ladang pahala buat Kak Nikita Mirzani. Nah, buat teman-teman juga yang lagi menghadapi ujian yang besar, itu hanya ada dua tadi, kalau nggak jadi penggugur dosa, yang menjadi ladang pahala buat teman-teman semua. Seperti yang sudah tertulis dalam hadis, kesakitan, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menancap di jari kita itu akan menghapuskan dosa kita kalau kita bersabar. Maka sabar aja teman-teman, tetap berada di jalan Allah. Insya Allah setelah kesulitan pasti ada kemudahan, kita akan dinaikkan derajatnya, pasti akan mudah. Nggak mungkin kita itu akan susah terus, nggak mungkin, karena roda itu memang berputar. Lalu yang ketiga itu dari ujian kita bisa mengambil hikmah yang baik. Selalu ada hal-hal atau pelajaran yang baik yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita ke depannya supaya bisa lebih baik lagi. Itu ya teman-teman, tetap semangat buat yang lagi menghadapi ujian yang besar juga. Ingat ya pesannya tadi, kalau nggak jadi penggugur dosa yang menjadi ladang pahala, teman-teman tetap sabar dan tetap pada jalan Allah ya. Kita doakan juga buat Kak Niki ya, semoga Kak Niki tetap kuat, sabar dalam menghadapi semua ujian ini. Kemarin aku baca di komen tuh teman-teman, sampai ada yang umroh spesial mau doain Kak Niki, Masya Allah banget kan. Semoga juga bisa segera mendapatkan keputusan yang terbaik, bisa berkumpul dengan keluarga dan anak-anaknya. Amin. Semangat Ami. Kasus Nikita ini lebih sulit dari kasusnya Sambo, lebih mendebarkan. Karena kenapa? Ini banyak yang merekayasa, ikut merekayasa. Jadi ini kalau tidak ditangani dengan secara serius atau oleh Pak Presiden sendiri, ini sulit guys. Karena kenapa? Ini seperti apa ya, bisa berkata-kata lagi guys, sulit terlalu aneh. Ini kasus paling teraneh sepanjang masa. Oke, sampai jumpa guys.